Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat selalu. Oke. Pembelajaran marketing untuk pertemuan pertama. Saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar. Bagian pertama yang akan dibahas yaitu mengenai topik pasar. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Bertemunya penjual dan pembeli ini bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung, sehingga muncul pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar di mana transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan dengan bertemu secara langsung. Sedangkan pasar abstrak, pasar di mana transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara tidak langsung. Bisa dilakukan melalui telepon ataupun melalui internet. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pasar. Yang pertama, jenis pasar berdasarkan ukuran luas geografis. Ada pasar lokal. Pasar lokal ini permintaan dan penawaran barang dan jasa terbatas pada daerah setempat, misalnya Blitar, berarti terbatas daerah Blitar. Ada pasar regional. Pasar regional ini permintaan dan penawaran barang dan jasa di pasar itu untuk memenuhi kebutuhan wilayah regional, misalkan Jawa Timur, sehingga apabila Blitar tidak bisa memproduksi barang X dan barang X ini bisa diproduksi oleh Tulungagung, jadi Blitar bisa ke Tulungagung, di mana daerah Tulungagung ini masih satu regional. Selanjutnya pasar internasional, berarti permintaan dan penawarannya sudah merambah ke luar negeri, antar negara, ekspor dan impor. Selanjutnya jenis pasar berdasarkan ukuran waktu. Ada pasar harian. Pasar harian ini permintaan dan penawarannya itu sementara, sehingga jumlah barang yang dijual sedikit dan terbatas pada hari itu saja, dan tidak boleh menambah jumlah barang. Pasar jangka pendek. Pasar ini bisa menambah jumlah barang dengan syarat sesuai faktor produksi. Misalkan memiliki alat produksi yang 100, dia harus jumlahnya tetap 100, tidak boleh melebihi. Kemudian pasar jangka panjang. Pasar jangka panjang ini selain bisa menambah jumlah produk, dia juga bisa menambah alat produksinya. Selanjutnya, jenis pasar berdasarkan kegiatannya. Ada pasar barang. Pasar barang berarti permintaan dan penawaran khusus untuk barang saja. Pasar tenaga berarti permintaan dan penawarannya khusus untuk tenaga kerja. Selanjutnya mengenai peranan pasar. Peran pasar itu adalah menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dahulu sebelum berperan untuk menjaga keseimbangan tersebut, peran pasar itu hanya sebatas menjual, sehingga ada yang namanya seller market, pasar milik penjual, di mana penjual bisa seenaknya saja jadi penjual menguasai harga. Dari situ penjual itu membuat atau membuat produk atau permintaan secara besar-besaran, sehingga permintaan itu besar sedangkan permintaan konsumen hanya sedikit, sehingga muncul buyer market, di mana pasar milik konsumen. Karena banyaknya barang, sehingga konsumen yang lebih berkuasa, sehingga akhirnya peran
pasar itu menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang masih belum paham bisa ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.